Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Persagi Sulsel Ahli Gizi Bicara. Masih berkaitan dengan peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-63 tahun 2023. Tema podcast kita hari ini terkait peran Persagi dalam pencegahan masalah gizi balita di Sulawesi Selatan. Untuk membahas tema tersebut, kita telah mengundang narasumber yaitu Bapak Menjilala SGZM Gizi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih. Nah, kita akan masuk langsung ke tema kita hari ini. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, sebenarnya masalah gizi apa sih, Pak, yang sering ditemukan pada balita di Sulawesi Selatan? ya. Kalau kita lihat data yang ada, hasil survei, ada 3 masalah gizi pada balita di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah stunting, yang kedua adalah wasting, yang ketiga adalah underweight. Eh, tetapi kalau saat ini yang lagi naik daun ini adalah stunting. Tapi sebenarnya kalau kita lihat angka wasting dan underweight, persentasenya memang kecil, tapi kalau kita lihat angka absolutnya itu tergolong tinggi. Makanya kami selalu mewanti-wanti petugas gizi di lapangan itu supaya tidak hanya fokus pada stunting saja, tetapi juga tetap memperhatikan balita wasting dan underweight di wilayah tugasnya masing-masing. Dan dalam penanganan masalah tersebut, Pak, peran apa sih yang diambil oleh Persagi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat anggota Persagi itu baik yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di dinas kesehatan, di puskesmas, institusi pendidikan, dan di food service. Nah, teman-teman ahli gizi yang bekerja di dinas kesehatan dan di puskesmas sebenarnya itu sudah bekerja untuk memastikan anak balita ini tidak mengalami masalah gizi, gitu. Eh, Hanya saja saat ini belum kelihatan nama Persaginya yang muncul karena teman-teman ahli gizi di puskesmas itu masih bekerja atas bendera institusi masing-masing. Nah, makanya kami sudah menyampaikan kepada teman-teman ahli gizi Sulsel yang bekerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar senantiasa juga membawa bendera organisasi profesi kita Persagi dalam setiap aktivitas penanganan masalah gizi di wilayah masing-masing. Seperti Oh ya, Pak, kan tadi Bapak sudah menyebutkan terkait para ahli gizi yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau dinas kesehatan seperti itu. Selain mereka, Pak, apakah ada mitra lain, Pak, yang digait oleh Persagi untuk menangani masalah ini? Ya, sejak kepengurusan ini dilantik di 2021, Persagi Sulsel itu sudah mengusung konsep kolaborasi. Jadi Persagi Sulsel berupaya untuk mengajak berbagai macam mitra untuk bisa bersama-sama bergerak, memastikan status gizi masyarakat Sulsel itu mencapai tahap yang optimal. Nah, beberapa mitra yang sudah diajak untuk berkolaborasi, yang pertama adalah institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan di Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pendidikan gizi itu sudah dikunjungi oleh Persagi Sulsel. Jadi mulai dari Maros ada STK Salewangan, kita sudah berkunjung ke sana untuk membangun kemitraan seperti itu. Lalu kemudian kita juga berkunjung ke Megareski, Universitas Megareski, lalu kemudian berkunjung ke STK Nani Hasanuddin. Lalu kemudian beberapa waktu dekat ini akan berkunjung ke Universitas Negeri Makassar, ke AIGI, YPAG, dan Poltekkes. Ini semua adalah upaya untuk bisa membangun mitra jejaring dengan institusi pendidikan penyelenggara gizi di Sulsel. Lalu kemudian mitra kedua adalah pemerintah. Pemerintah Provinsi Sulsel, Dinas Kesehatan juga kita sudah melakukan audiensi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Juga di sana telah dibahas berbagai macam rencana-rencana ke depan untuk bisa berkolaborasi. Lalu kemudian beberapa lembaga pemerintah, misalnya BKKBN, juga kita sudah berkunjung untuk bisa ikut ambil bagian. Makanya beberapa tahun kemarin, 2022, hampir semua kegiatan-kegiatan BKKBN itu kita dilibatkan. Termasuk kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan, Persagi juga selalu hadir di sana. Makanya mitra-mitra ini akan kita jaga agar ke depan kolaborasi yang kita usung itu bisa berjalan secara efektif. Oh, jadi sebenarnya sudah banyak mitra Iya, ya, Pak, banyak yang sekali. berikut. Nah, untuk pelaksanaan HGN tahun 2023 ini, Pak, mengangkat tema terkait penting mengkonsumsi makanan sumber protein dalam pencegahan stunting itu sendiri. Nah, bagaimana aksi Persagi Sulsel dalam kegiatan HGN? Ya, Hari Gizi tahun ini mengangkat tema tentang pentingnya makanan sumber protein. Dulu waktu kita SD misalnya gitu, waktu kita belajar biologi, kita kan belajar ada triguna makanan gitu ya, dasar tenaga pembangun dan pengatur. Di mana zat pembangun itu salah satunya adalah sumber protein. Jadi makanan sumber protein itu adalah unsur zat pembangun di dalam tubuh. Makanya ketika kita bicara tentang stunting, maka kemudian fungsi protein itu sangat penting karena memang fungsi dasarnya itu adalah pembangun.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan sudah mengusung tema pentingnya makanan sumber protein. Berbagai macam kegiatan sudah dilaksanakan oleh Persagi Sulsel. Jadi mulai dari lomba, jadi ada lomba TikTok dengan tema pentingnya konsumsi makanan protein itu. Lalu kemudian ada lomba senam, lalu kemudian ada lomba MPASI lokal. Jadi MPASI lokal ini nanti spesifik ke makanan MPASI untuk anak balita dengan kandungan protein tinggi seperti itu. Protein lokal tentunya ya, protein lokal yang khas di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian ada lomba-lomba lainnya. Nanti kemudian juga akan dilaksanakan senam bersama, konsultasi gizi, pemeriksaan kesehatan di Taman Pakui. Lalu kemudian juga di bulan Februari nanti, bulan Februari nanti juga akan diselenggarakan seminar nasional untuk membahas topik yang sama. Jadi kegiatan-kegiatan ini sudah sistematis instruksi dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat sampai ke daerah. Kemudian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulsel juga menindaklanjuti sampai ke DPC. Jadi bukan hanya DPD yang bergerak untuk menyemarakkan Hari Gizi Nasional ini, teman-teman di DPC juga sudah mulai bergerak untuk bisa mengkampanyekan pentingnya makanan sumber protein. Oh, seperti itu, Pak. Nah, terkait lomba-lomba yang Bapak sebutkan tadi, mungkin sahabat gizi di luar sana belum tahu informasi terkait itu, Pak. Mungkin kita bisa mencari informasinya di mana, Pak? Mungkin bisa ditambahkan informasi. Ada dua sumber informasi yang sahabat gizi di luar sana untuk mendapatkan informasi tentang Persagi Sulsel, semua kegiatan Persagi Sulsel. Yang pertama adalah Instagram Persagi Sulsel, jadi searching saja Persagi Sulsel di Instagram, teman-teman akan dapatkan di sana akan ada berbagai macam informasi kegiatan Persagi Sulsel termasuk Hari Gizi Nasional tahun ini. Lalu kemudian juga bisa googling saja kata kunci Persagi Sulsel. Kalau sahabat gizi googling dengan kata kunci Persagi Sulsel pasti akan diarahkan ke website resmi kami. Di sana kemudian nanti kalau sudah masuk cari menu event. Nah, nanti di dalam menu event itu akan banyak sekali kegiatan Persagi Sulsel di tahun ini. Okay. Mungkin untuk sahabat gizi jangan lupa untuk lebih kepo gitu terkait Instagram maupun website dari DPD Persagi Sulsel. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Nah, untuk apakah Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana atau para ahli gizi yang ada di Sulawesi Selatan? Silakan, Pak. Ya, peringatan Hari Gizi Nasional ini diperingati setiap tahun. Kebetulan saja temanya tahun ini adalah pentingnya konsumsi protein hewani. Tentu kampanye tentang pentingnya konsumsi protein hewani tidak hanya berakhir setelah peringatan Hari Gizi Nasional, tetapi akan terus dikampanyekan selamanya gitu. Kenapa? Karena zat gizi protein ini sangat penting untuk tumbuh kembang balita gitu. Kemudian buat masyarakat yang ada di sana jangan takut untuk datang berkunjung ke menghubungi ahli gizi di tempat Bapak Ibu sekalian berada. Ada di puskesmas ahli gizi kami, ada di rumah sakit juga ahli gizi kami jika mengalami masalah. Jika membaca sebuah artikel atau menerima kabar tentang informasi gizi, sebaiknya jangan ditelan mentah-mentah, lakukan cross check, cari second opinion ke pihak-pihak yang berkompeten agar masyarakat, saudara-saudara sekalian tidak tersesat, tidak salah paham terhadap informasi-informasi gizi yang ada. Dan buat teman-teman sekalian ahli gizi di luar sana, saatnya kita menunjukkan keberadaan profesi kita, tunjukkan bahwa ahli gizi itu aksi-aksi sosial untuk membantu masyarakat terbebas dari masalah gizi yang dialami selama ini. Sebagaimana semboyan kita, Swasta Harena, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui makanan bersih. Nah, mungkin itulah pembicaraan singkat kita dengan Pak Manjilala. Kepada sahabat gizi di luar sana, kembali ke saya titip pesankan untuk jangan lupa untuk kepo lagi ke Instagram Persagi Gizi dan website Persagi Gizi. Nah, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like YouTube Persagi Gizi Sulsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.